sebagai Gojek juga? Iya, pertama pekerjaan saya itu saya anggap sebagai pelayanan terhadap Tuhan, jadi no profit. Nah, tapi kalau di Gojek kan ada cerita, Iya. ada suka dukanya Iya. dong. Dukanya apa tuh, Bu? Kalau kita boleh tahu. Aku pernah orderan nganter barang itu jauh, udah nyampe ke tempatnya, terus orangnya nggak bisa ditelepon. Yang anehnya itu beli makanannya tuh antarnya tuh suruh ke depan restonya doang, tapi nggak bisa dihubungin. Gitu. Aneh juga ya. Iya, cuman deket gitu, tapi ini udah jelas-jelas orang pengen Mainin ya. main order. Ya, halo teman-teman. Hari ini kita bersama dengan seorang ibu guru yang sedang bekerja sambilan sebagai Gojek juga ya. Ya. Dengan ibu siapa ya? Saya Monik. Ibu Monik. Iya. Ibu Monik ini bisa dijelasin kerjanya di mana? Boleh sebut nama, boleh enggak? Silakan. Saya kerja di SD swasta di Bandar Lampung. Kok bisa nyambi sebagai Gojek juga? Iya, pertama pekerjaan saya itu saya anggap sebagai pelayanan terhadap Tuhan, jadi no profit. Tapi dengan begitu kan kebutuhan saya belum tertutupi gitu, jadi saya harus cari sampingan. Terus kedua, saya nggak mau bergantung sama orang tua. Jadi apa-apa harus saya penuhin kebutuhan sendiri, sehingga harus cari sampingan lah gitu. Terus ketiga, aku tuh suka coba hal-hal baru kok. Gitu. Iya. Jadi kok ketika itu ada Gojek di Lampung, terus wah kayaknya aku bisa nih gitu kan. Terus coba daftar dan memang aku bisa, walaupun ditentang suami gitu, tapi nggak apa-apa kok, aku bisa jalanin dan memang aku buktiin aku bisa jalaninnya dengan baik dan tidak mengganggu jadwal ngajar ya. Nggak terlalu ganggu pekerjaanku, dan juga bahaya-bahaya yang seperti dipikirkan itu nggak terjadi. Tapi berarti waktu untuk di rumah jadi Iya, berkurang jadi jauh kurang. dong ya. Terus gini, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu selama waktu ngajar lah ya, di sekolah itu kan lebih, maksudnya istilahnya anak-anak lah ya, SD kan ya, SD. Anak-anak kan lebih banyak hormat, bener nggak sih? Istilahnya, oh Bu, pagi Bu, siang Bu, gitu kak. Terus orang tua murid juga ketemu kan lebih friendly lah kita ngomong ya, ketimbang waktu ngegojek nih, bener nggak? Benar. Karena kan sebenarnya untuk Gojek itu bukan semua orang ya, tapi sebagian orang masih berpikiran menyepelekan ya. Padahal kan itu sebenarnya wah berguna sekali bagi kita gitu loh. Untuk ngantar makanan, untuk apa kita GoFood, ya bener nggak? Benar. Tapi sebagian orang masih suka menyepelekan, sehingga kadang kan suka melakukan hal-hal yang kurang baik lah, bener nggak? Benar. Nah, jadi saya penasaran nih, Ibu kan kalau misalnya di sekolah dimarahin orang tua pernah nggak deh? Nggak Pernah ya. Nah, tapi kalau di Gojek kan ada cerita, Iya. ada suka dukanya dong. Dukanya apa tuh, Bu? Kalau kita boleh tahu. Aku pernah orderan nganter barang itu jauh, udah nyampe ke tempatnya, terus orangnya nggak bisa ditelepon, nggak bisa tersambung gitu, sehingganya udah lama akhirnya aku putusin kembaliin ke tempat asalnya. Itu Tuh. Itu Gosen. belanja gosen. Nggak, Gosen berarti masih aman dong. masih Ya? aman, makanya cuman rugi di waktu Ongkos. sama di bensin. Kalau itu, kalau yang paling bahaya kan itu sebenarnya Ya itu masih GoFood ya. GoFood. GoFood pernah order fiktif, order makanannya udah aneh-aneh banyak, terus orangnya nggak bisa ditelepon juga. Awalnya bisa di chat, lewat chat masih dibaca, tapi habis itu nggak dibaca, nggak bisa ditelepon. Terus akhirnya saya telepon ke pusat Gojek, disarankan langsung diklaim di kantor Gojek gitu. Jadi masih aman, masih kembali lah duit aku gitu, walaupun dalam jangka waktu berapa lama gitu, yang uang yang aku beliin makanan itu bisa kembali. Oh gitu. Itu banyak ya? Banyak, sampai 70 ribuan orangnya belanja. 70 ribuan ya? Belanja itu makanan. Untuk makanan aja ya? Ya, itu sih
bagi orang nggak, kadang kan orang nggak mikir ya, kita di dompet berapa mesti belanjain lagi, bener nggak? Benar. Iya. Tapi lebih banyak Jauh nggak itu sukanya jaraknya? sih kok. Jaraknya jauh nggak waktu itu? Enggak, yang anehnya itu beli makanannya tuh antarnya tuh suruh ke depan restonya doang, tapi nggak bisa dihubungin. Wah, Gitu. aneh juga ya. Iya, cuman deket gitu, tapi ini udah jelas-jelas orang pengen Mainin ya. main order. Oh gitu. Untung nggak sampai yang seratusan ribu Nggak. ya, untungnya ya. Aku juga pernah udah beli makanan terus dia katanya aku nggak mencet loh, itu kayaknya anak-anakku yang main. Akhirnya aku bawa pulang sendiri, aku makan sendiri. Waduh, ada juga. ada ceritanya ya. Iya. Tapi sukanya juga ada dong. Sukanya lebih banyak. Sukanya lebih banyak ya. lebih banyak. Bagus lah. Iya. Berarti beruntunglah ya, Iya. Ibu Monik ya, betul. sebagai Gojek wanita, salah satu Gojek wanita di Lampung lah ya. Iya. Bener nggak? Strong kok. dia. Sampai malam juga masih narik kadangan dia. Kadangan, tapi sekarang udah enggak kok, mata gue udah kuat. Iya, bahaya sih ya. Kalau cewek nggak boleh malam-malam lah. Iyalah, enggak juga. Kalau cowok mah bebas ya, mau narik sampai kapan, jam 12 narik aja nih. Ya nggak? Makan banyak yang ngalong. Banyak yang ngalong ya? Siang off, malam Oh, lebih banyak orderan ya? enggak sih, enggak banyak, tapi ada. Dan mereka yang memang suka ngorder malam itu pasti ada di tempat-tempat tertentu. Oh, terus gini, kalau Bu Monik pernah, jadi selama masa pandemi ini ya, ngaruh nggak sih di job Bu Monik sebagai Gojek? Kalau sekolah pasti ngaruh dong, Ngaruh. karena kan nggak sekolah anak-anaknya. Ngaruh juga, orderan menurun drastis juga. Bisa berapa ini? Dulu sehari kalau biasa berapa, kalau kan, sekarang berapa? Orderan Gojek juga menurun kok. Jadi kalau dulu target itu sampai sekarang cuma dibatasin jadi 13 orderan gitu. Maksimal? Nggak bisa lebih dari itu? Ya bisa, kalau lo mau gejot juga bisa. Oh, maksudnya itu Maksudnya ini ya, tuh bonusnya targetnya tuh, bonus ya? bonus cair itu kalau dulu 30 dari pagi sampai malam gue pernah. Enggak, maksud saya kalau ini loh, untuk orderan per hari biasa bisa berapa, jadi berapa? Dulu bisa 30 ketutup, sekarang nggak bisa, terus diturunin targetnya sama Gojek jadi 13. Oh, jauh, hampir setengah ya? Jauh kok. Gila, jauh juga Jauh. itu sih. Ya, perjuangan lah ya. Oh, jadi waktu membagi waktu untuk keluarga di rumah gimana tuh, Bu? Kalau sekarang saya udah ngurangin banyak ya, lebih ke anak saya aja karena semakin gede. Udah umur berapa sih anaknya, Bu? 6 tahun. 6 tahun. Iya. Anaknya berapa? Baru satu. Kalau umur berapa sih jadi sekarang, Ibu nih? 35. 35, masih muda ya? Aduh, gitu. Jadi kalau ngajar pas lagi pandemi gini ada masalah nggak? Enggak, justru sekarang kan online. Tapi rentang waktu kerjanya jadi lebih banyak. Kenapa tuh? Ya jadi kalau misalnya kan anak-anak itu kan kalau biasanya kita sekolah sampai jam 2 aja udah kelar. Kalau yang ini orang tuanya yang punya HP pulang baru bisa ngerjain tugas, kirim malam baru kita periksa. Jadi rentang pekerjaan kita jadi lebih panjang ya. Tuh, jadi ibu-ibu juga tahu di rumah ya bahwa guru-guru ini juga pekerjaannya jauh lebih panjang daripada biasanya. Bukan dia dari rumah lebih nyantai ya. Ya. tuh. Itu. Terus jadi ada pesan dan pesan nggak buat teman-teman ini supaya lebih semangat lagi Iya. pada lagi masa begini nih? Iya betul. Jadi aku mau pesan buat teman-teman dimanapun apapun profesinya itu bekerjalah dengan riang gembira gitu. Pekerjaan itu bukan hanya menyangkut soal uang, tapi kita dari buka mata itu kita sudah kerja apapun, bersih-bersih rumah, terus berdoa apapun lah pekerjaan kita itu kita harus lakukan dengan gembira. Terus kalau buat yang belum dapat kerjaan itu jangan putus asa, tapi semangatnya juga harus lebih
giat ya. daripada yang sudah punya pekerjaan. Jangan malah loyo, karena kecenderungannya kalau belum punya kerjaan itu malah malas gitu kan. Jadi kita harus bangun pagi, lebih giat. Nah, saya aja yang sudah punya pekerjaan, saya cari sampingan. Kenapa? Karena kita harus prepare kalau suatu saat pekerjaan kita ini kenapa, kita sudah punya cadangan penghasilan gitu. Nah, apalagi kalian yang belum punya pekerjaan, kalian harus lebih giat dan semangat. Terus kalau sudah punya pekerjaan, itu kita harus sadari kalau pekerjaan itu sudah baik dan jalan dari Tuhan, kita harus pertahankan. Nggak usah cari-cari pekerjaan lain kecuali pekerjaan kita itu belum baik. Itu baru kita harus cari yang mana yang lebih baik gitu. Kalau saya sih lebih senang cari sampingan seperti ini, jadi kita tetap pertahankan pekerjaan yang utama, terus kita cari tambahan sampingan gitu. Terus yang ketiga, kalau kita sadarin kita itu selalu dekat dengan Tuhan, Tuhan itu hanya sejauh doa, Dia selalu ada di sekitar kita. Saya kalau gojek malam-malam itu nggak tahu ada di mana, saya belum pernah ada di mana lokasi yang pertama kali saya tempatin, pasti banyak banget lah titik-titik yang aduh ini di mana, jauh dari rumah, gelap segala macam kan. Itu cuma Tuhan teman saya gitu kan. Terus selanjutnya kita harus berjejaring. Jejaring itu bukan berarti MLM atau apa gitu ya. Kita harus berteman, teman dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan tempat kerja, teman baru itu penting karena itu aset. Aku bisa bilang banyak anak, banyak rezeki itu relatif, tapi kalau banyak teman, banyak rezeki itu mutlak. Rezeki itu bukan hanya masalah uang, tapi dengan berjejaring teman kita banyak, itu banyak kemudahan. Nah, kemudahan-kemudahan dalam hidup kita itu rezeki. Bahkan udara yang kita hirup itu rezeki kalau kita sadarin gitu teman-teman. Tapi banyak kan yang nggak bersadari ya itu. Jadi kadang kan yang sudah punya kerjaan, gue kerja ini capek gini, yang sini enak, selalu melihat ke atas, tapi dia tidak melihat ke bawahnya seperti apa. Dan yang dia alamin itu sih alami, apa manusiawi ya. Sama saya juga begitu, jujur. Iya, makanya ya kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin gimana kita akan menata hidup ke depan gitu. Cuman jangan pernah menyampaikan apa yang sudah ada. Jadi kita tetap harus keep apa yang sudah ada, baru mencari baru mencari kelebihannya gitu loh. Bener nggak? Benar. Gitu teman-teman ya. Ini Bu Monik ini saya culik dulu sementara, meminta waktunya karena sebenarnya ini kan udah sore juga ya, udah mau maghrib ya kita ya. Masih berada di jalan untuk melakukan pekerjaan sampingan dia. Ya, masih keliling, masih nganter barang ya. Jadi ini diculik sementara lah. Jadi kita juga nggak bisa lama-lama sama dia. Masih ada kerjaan lagi katanya. Gitu. Jadi ada pesan-pesan lagi nggak penutup buat teman-teman? Udah deh, itu aja. Teman-teman, ntar untuk IG Bu Monik saya cantumkan, nggak apa-apa ya. Jadi kalau mau yang kenal Bu Monik, kalau mau di Grab khusus wanita bisa juga dia. Gojek, sorry Gojek ya. Itu aja ya. Oke teman-teman, bye, see you next week. Bye. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive?